Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 24 Agustus. Akumulasi curah hujan yang melanda Kaohsiung selama 3 hari berturut-turut telah menembus 900 mm. Banjir dan longsor mengakibatkan 30 warga distrik Tianliao terjebak. Banjir juga melanda desa Xingyuan dan kecamatan Tongkang di Pingtung. Hujan deras juga menimbulkan genangan air di sejumlah ruas jalan provinsial nomor 9 Taitung. Sebagian warga desa Chusang dan Taimali terpaksa dievakuasi. Di bawah terpaan hujan dan angin kencang tanggal 24 pagi, petugas melakukan penggerukan di sekitar jembatan Nei'an distrik Tianliao untuk menyelamatkan 30 penghuni 10 rumah tangga di kelurahan Nan'an yang terjebak. 大概今仔日5點搶看會開會啊，內底頭就有30個啦，10幾號的人住佇啊。 Hujan ekstrim tanggal 23 dini hari memicu banjir di Kaohsiung Utara. Stasiun Nance mencatat akumulasi curah hujan di atas 900 mm selama 3 hari. Jalan provinsial nomor 17 tergenang air dari ruas Temin hingga sekitar jembatan Tianpao. Dengan ketinggian air di bawah jembatan sempat mencapai paha orang dewasa. Kaohsiung dan Pingtung kembali meliburkan sekolah dan kantor tanggal 24. Saat banjir Kaohsiung mulai surut menjelang pagi, giliran Pingtung yang terendam. Pintu tol Limpian ditutup akibat genangan, sementara pengendara motor di dusun Kangxi tampak seperti bermain jet ski di atas jalan. Hujan berhari-hari membuat wilayah ini dilanda banjir berkali-kali. Selain wilayah selatan, banjir juga menerjang berbagai lokasi di Taitung. Longsor menimbun sejumlah jalan di pegunungan desa Taimali. Polisi pun diterjunkan untuk mengevakuasi lansia yang tinggal sendirian. Sebagian wilayah kota Taitung tergenang banjir. Gang 596 Kengshan North Road menuju stasiun kereta Taitung telah tergenang banjir sejak tanggal 23 hingga tanggal 24 siang. Selokan di persimpangan Ta Shui Road juga meluap karena tersumbat. Sementara genangan air di Chonghua Road mencapai ketinggian setengah ban mobil. CWA mencatat akumulasi curah hujan di atas 300 mm di Taitung, mencetak rekor tertinggi di kawasan pegunungan. Warga dan pengguna jalan diimbau tetap waspada karena hujan masih tetap turun. Hujan lebat selama beberapa hari terakhir telah menimbulkan bencana di wilayah selatan. Saat ini ada 3 taifun dan sebuah depresi tropis yang bergolak di atas perairan Samudra Pasifik. Seiring berdekatnya Taifun Saudel, CWA berpeluang mengeluarkan peringatan laut paling cepat pada Rabu ini. Dipengaruhi angin barat daya dan sabut tekanan rendah, Taiwan berpotensi diguyur hujan petir dan hujan berkala hingga Selasa subuh, terutama di wilayah selatan dan pegunungan timur yang berpotensi diterpa hujan lebat sporadis. 南台湾地区的朋友可能还是要特别留意一下这一个热带性低气压它未来所发展的一个影响，以及它后续所造成的一个降雨一个状况。 Taifun nomor 18 Sauder, Taifun nomor 19 Nara, Taifun nomor 20 Atsani, dan depresi tropis TD24 muncul bersamaan di atas laut saat ini. Di antaranya, intensitas Taifun Sauder masih terus menguat sehingga tidak menutup peluang dikeluarkannya peringatan laut dan darat dalam waktu dekat. 欧洲跟欧洲 AI 模式，甚至于美国模式都认为中心有机会登陆那非常有可能是今年第一个 登陆的台风。 Pakar menganalisis bahwa selain tekanan tinggi dari utara yang mengendalikan jalur pergerakan taifun, sabut tekanan rendah di perairan barat laut Samudra Pasifik juga menambah variabel jalur taifun yang diprediksi memengaruhi cuaca Taiwan setelah Rabu lusa. Warga diimbau melakukan persiapan antisipatif. Hujan deras yang mengguyur Tainan menyebabkan dinding utara situs bersejarah Gapura Tongmen ambruk tanggal 24 subuh. Perancah yang dipasang untuk proyek renovasi juga roboh, tapi untungnya tidak menimbulkan korban jiwa. Selain itu banjir juga dilaporkan melanda sejumlah wilayah administratif kota Tainan. Akibat terpaan hujan deras berhari-hari, dinding utara situs bersejarah Gapura Tongmen tiba-tiba ambruk tanggal 24 subuh. Hujan deras berkelanjutan menyebabkan sejumlah wilayah administratif Tainan kembali tergenang air tanggal 24 subuh. Kedalaman air memicu penutupan area di dekat persimpangan Rente. Banjir di dekat rumah sakit Annan juga menghambat akses layanan medis. Petugas damkar segera mengerahkan perahu karet untuk mengangkut 200 pasien. Jalanan dan lahan pertanian di dekat SD Qinghu di distrik Peimen juga tergenang menjadi lautan air. Insiden kebakaran kapal terjadi di area lepas pantai Hsinchu sekitar pukul 4 kemarin sore. Setelah menerima laporan, administrasi patroli pantai mengerahkan 4 kapal patroli ke lokasi kejadian.
Untungnya 2 kru Taiwan dan 2 ABK Indonesia berhasil lolos dan diselamatkan oleh kapal lain di sekitar lokasi kejadian. Sekitar pukul 4 kemarin sore, administrasi patroli pantai menerima laporan dari kapten kapal ikan yang terbakar di perairan berjarak 5,5 mil laut dari barat daya Hsinchu. CGA segera mengutus kapal patroli ke lokasi kejadian. Kapal tim patroli Hsinchu yang tiba terlebih dahulu langsung menyemprotkan meriam air untuk memadamkan api, sementara kapal tim patroli Taichung yang tiba sesaat kemudian turut membantu misi penyelamatan. 2 awak Taiwan dan 2 ABK Indonesia berhasil lolos dan diselamatkan oleh kapal lain di sekitar lokasi kejadian. Sebuah lahan kosong di distrik Annan, kota Tainan dijadikan tempat penimbunan sampah oleh pelaku usaha nakal dan mengalami ledakan dahsyat tanggal 22 dini hari, mengakibatkan 15 orang terluka dan 68 unit perumahan rusak parah. Polisi telah melacak pria yang diduga menumpuk limbah magnesium, aluminium, dan tong minyak di lokasi kejadian. Namun saat ini ia telah melarikan diri ke luar negeri. Sekitar pukul 2:45 dini hari tanggal 22, ledakan bertubi-tubi mengguncang Annan, Tainan. Warga yang berada di luar juga menyaksikan peristiwa ledakan tersebut. Kebakaran lahan kosong di distrik Annan, kota Tainan dilaporkan pada tanggal 22 pukul 1 dini hari. Saat tim pemadam menyemprotkan air, ledakan besar justru terjadi beberapa kali dalam kurun 1,5 jam. Akibatnya, 15 orang terluka termasuk pemadam kebakaran dan 11 rumah warga di sekitar lokasi hancur dilalap api. Di bawah bantuan tentara militer tanggal 23, warga membereskan rumah di tengah hujan badai. Jalanan dipenuhi perabot rusak, sementara para prajurit membersihkan serpian hangus yang berserakan. Ledakan membuat seisi rumah hancur, warga bingung cara membenahinya. 整个东西都是碎的，所以说真的人还好，赶快跑出去。我都唔知影，是迄个发生迄暝来，我当作是建商的物件，联络建商来，建商的先甲讲唔是的物件。 Petugas investigasi kebakaran terus mengusut lokasi kejadian, sementara jaksa dan polisi melanjutkan penyelidikan. Diketahui, lahan kosong ini sebelumnya disewakan oleh pemilik secara gratis untuk dijadikan sebagai sarana parkir umum. Namun, pria bermarga Wang yang berstatus buronan kasus penipuan diduga diam-diam menimbun limbah magnesium, aluminium, dan drum oli di lokasi tersebut dan telah kabur ke luar negeri. Baik Lula maupun pemilik lahan mengaku tidak tahu-menahu. Pemerintah kota akan menampung korban dan membantu proses gugatan kolektif dan klaim ganti rugi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Terima kasih.